Halo adik-adik semua, kali ini kita akan lanjut dengan video pembelajaran bahasa Inggris kelas 7, chapter 5, This is my school. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari soal ini ya, tentang kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan extracurricular activities yang ini. Oke, bagi adik-adik yang belum sempat menonton video tentang ini bisa lihat di link video di kanan atas ini. Oke, kita lanjut ke yang berikut di sini. Pay attention to the dialogue. Oke, kakak bacakan dan nanti ada artinya di sini ya. Hi Pipit. Hi Lenny. Pipit, did you join the Pencaksilat for your extracurricular activity? Yes, I did. I think I am interested in joining the Pencaksilat club. So, join us then. When do you usually practice Pencaksilat? What time? Where is the venue? I practice every Tuesday at 3 o'clock in the afternoon at the school yard. What do you usually do when practicing Pencaksilat? Before we practice, we pray. After that, we do the warming ups. Usually, the coach asks us to practice the movements. We also kick and punch the punching bag. Wow, that sounds interesting. Okay, I will join the Pencaksilat club next Tuesday. Oke, jadi ini dialognya ya antara Pipit dan Lenny dan beserta artinya tadi udah ya adik-adik. Nah, ini nanti tinggal adik-adik praktekkan aja dialog ini dengan teman sekelasnya. Kita lanjut ke yang section 3, language focus. Language focus di sini ada A, regular activities, artinya aktivitas rutin. So, kakak pecah-pecah informasinya ke sebelah kanan ini ya. Jadi, when we talk about regular activities, we can use simple present tense. Jadi, tense yang digunakan kalau menjelaskan aktivitas yang bersifat rutinitas, ya, kebiasaan setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, intinya rutinitas, itu adik-adik gunakan the simple present tense. Oke, untuk the simple present tense-nya ini adik-adik bisa lihat di video sebelumnya ya, ada di chapter sebelumnya membahas soal the simple present tense. Nah, fokusnya saat ini adalah penambahan informasi di kalimat the simple present tense, yaitu mengenai waktu dan tempat. Oke, kita lihat di sini selanjutnya dia ucapkan in the expression, bisa lihat di kiri atau di kanan ya. In the expression, we can include information about time and place. Jadi dalam ungkapannya kita dapat sertakan informasi tentang waktu dan tempat gitu ya. Waktu dan tempatnya. Contoh kalimatnya ini yang pertama, students attend Scouts activities every Thursday. Para siswa mengikuti pramuka setiap hari Kamis. Every Thursday ini berarti menunjukkan waktu. Students in the dancing club practice in the art room. Para siswa di klub menari berlatih di ruang seni. The art room atau in the art room ini keterangan tempatnya. Yang berikut, pencaksilat students practice in the schoolyard every Tuesday. Nah, ini dia lebih komplit ya. Dia menjelaskan anak-anak yang masuk klub pencaksilat berlatih di halaman sekolah setiap hari Selasa. The schoolyard ini tempatnya, kemudian every Tuesday ini waktunya. So, bisa salah satunya atau keduanya. Oke, jadi ini ada penjelasan di bagian contoh 1, ini hanya waktu. Oke, kemudian
contoh kedua, tempat. Oke? Yang kakak udah kasih tandai huruf tebal. Kemudian yang ketiga itu keduanya, waktu dan tempat. Oke, jadi inti penjelasannya ini seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Now look at the pictures in section 2A again. Section 2A again itu yang kemarin, yang ini ya. Oke, kakak pindahin gambarnya ke sini. Ya. Jadi, look at the pictures in section 2A again, using the verbs that you have listed in section 2B. Write what students do in each extracurricular activity. Number 1 has been done as an example for you. Add information about time and place too. Oke, jadi adik-adik deskripsikan kegiatan-kegiatan yang ada di gambar ini, ya, dan sertakan kata-kata kerja yang berhubungan dengan setiap aktivitas ini. Oke, kata kerjanya itu yang kemarin, yang tadi, nah ini, oke. Jadi disertakan kata kerja yang sesuai dengan setiap kegiatan ekstrakurikuler di sini. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian di sini ada instruksi, tambahkan informasi tentang waktu dan tempatnya juga. Gitu. Ini contoh yang nomor 1. In an English club, students read books in English every week. They also practice speaking in English. Jadi, di kelas ekstrakurikuler bahasa Inggris, para siswa membaca buku dalam bahasa Inggris tentunya setiap minggu. Ini keterangan waktunya. They also practice speaking in English. Mereka juga berlatih berbicara bahasa Inggris. Nah, di sini dia tidak jelasin tempatnya di mana ya, dia jelasin hanya waktunya. Oke, kita coba buat contoh kalimat yang kedua. Yang kedua ini adalah basketball club ya. Kita bisa tulis students attend basketball activities on the basketball court. Kemudian they practice dribbling, passing, and shooting the ball. Nah, kata-kata dribbling, passing, and shooting ini adik-adik bisa temukan di list kata kerja atau kosakata yang tadi ya, yang berhubungan dengan basketball club. Yang berikut, science club students experiment every week. They practice comparing, contoh samples gitu ya. Ada samples dan mereka praktek untuk membandingkan apa yang mereka teliti. Seperti itu. Lalu yang keempat, students attend the painting club. In the art room every Tuesday. Kemudian bisa tambahin informasi lagi, misalnya they practice drawing, sketching, and coloring. Nomor 5 ini ada pencak silat. Students attend the pencak silat activities every Thursday in the school yard. They also practice kicking, punching, and blocking. Kemudian yang keenam, Scout students camp every month. They also practice exploring and trekking. Yang ketujuh, students in the choir club rehearse in the school auditorium. Dan yang terakhir, dancing club. Students in the dancing club
rehearse in the art room every Friday. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik contoh membuat kalimat menggunakan kata-kata kerja yang ada di sini. Oke, kemudian ditambahkan juga dengan tadi information about time and place, dengan waktu dan tempatnya juga. Oke, jadi kita sampai di halaman ini dulu ya adik-adik. Kita akan lanjut dengan latihan atau aktivitas pembelajaran berikutnya di video yang berbeda. Terima kasih sudah menonton.